Assalamualaikum Bapak-Bapak semuanya, Ibu-Ibu semuanya, Bu Eta, Pak Jojo, Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Dudit, Bu Tati, Bu Sinta, Bu Ina. Pagi, Bu Ervi. Ini senang sekali Ya, Bu, melihat senang sekali. Terima wajah-wajah kasih. yang sangat berwibawa. Pak Widi, apa kabar? Pak Nyoman, Pak Aswin, Pak Bu Umi nih, walaupun tertutup masker, saya masih mengenali nih, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Sehat Bapak. semuanya, Bapak Ibu sekalian. Bu Evi mau bilang wajah-wajah tua aja berwibawa. Pak Jojo tak aja, bener berwibawa. Selamat pagi buat Bapak dan Ibu sekalian. Saja. Sehat. Selamat pagi, Bu Pagi. Ana dari Papua nih, jauh sekali Bu Ana, apa kabar? Bu Yayu dari DIY juga, Pak Iya, Bisma Bu Evi, dari selamat pagi. Jompongan. Bu Ana sehat, Semangat Bu? pagi. Terima kasih, sehat, Bu. Ibu juga sehat-sehat Alhamdulillah ya. sehat, Ibu. Ini di Jakarta cuacanya nggak menentu nih, Bu. Oh iya, di Papua juga hujan terus nih, Ya, Bu. hujan terus ya? Oh, Iya. iya. Sama Pak Ambon Santa. juga. Ambon juga ya, Pak ya? Ambon juga Ibu Ervi lagi musim Biasa. hujan. Iya ya, ini musim apa sebetulnya ya? Keren, Bu. Oh, musim durian ya, Pak Hari, apa kabar di Kalsel musim durian ya? Alhamdulillah. Apa kabar Bu Ervi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dindin, apa kabar? Ini tetangga Ya. nih, cuman Ya, Kalibata ya, Pak? Kalibata, ya. Iya, tetangga Jakarta nih, sesama Jakarta. Sama-sama gabung. Bu Ervi sama saya kenal nggak Bu Ervi? Pak Kris dong, alhamdulillah bisa hadir. Ya Allah, Bapak saya tuh follower pengikut setianya Bapak. Soalnya menarik nih melihat ceritanya Bapak, mulai dari naik kereta api sampai sekarang dengan cucu. Mengikuti. Iya, salam sehat Bu Ervi. Salam sehat, terima kasih kehadirannya. Pak Bowo Sejati Bambang nih kayaknya ya, Pak Bambang ya. Sejati Bu, dari Papua Bu. Oh, dari Papua, ya Bapak. Ibu Sinta, Pak Didin, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Ervi dari Kemdikbud. Sudah siang, Bu. Waalaikumsalam Pak Siono. Wah, ketemu Ya, Bu. lagi nih di dunia maya. Ya, Iya, Bu. Pak. Ini kita mohon maaf Bapak Ibu, kita masih sedang menunggu Pak Deputi. Beliau sudah berkenan hadir, konfirmasi hadir, tapi mungkin ada tamu atau sebentar lagi. Mohon kesabaran Bapak Ibu semuanya. Iya, Bu. Ibu Sri, apa Baik. kabar Bu Sri? Bu Sri Agustina, mungkin kalau ada beberapa Ibu Sri. Baik, Bu Ervi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ini ada Bu Ihayati, apa kabar? Iya, Bu Ada Mbak Sri, sehat, Tati, Ibu. apa kabar? Masya Alhamdulillah. Allah, Ibu serasa di luar negeri. Iya. Biar kesannya lebih happy gitu loh. Iya, Bu. Pak Sehat, Hari, Ibu. apa kabar? Sudah. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Senang ya Bu ya kalau kita misalnya ketemu langsung nih bisa berkenalan dengan banyak orang. Cuman dari Papua, kemudian Kalimantan Selatan juga, Ambon agak jauh ya. Ini. Alhamdulillah. Sekali-sekali reuni, Bu. Sedangkan Betul. sebenarnya nggak jauh Bu, cuma ranjang pengantinnya yang Gitu ya Pak Satono ya. Ambon dengan Papua dekat nih Pak Pining nih. ya. Sekarang ini dekat di mata Bu, Papua. Oh, alhamdulillah. Yang penting jangan jauh di hati ya, Pak Didin. Betul. Semuanya sekarang Jauh dekat di ya. mata, jauh jati. Iya, nih Bu Ketua APU ini, Ketua 4 nih, semuanya dekat di hati. Apalagi kemarin ya Bu ya, kita Jambore ya. Jambore ada yang naik ke Bromo. Waduh, saya dengar ceritanya seru sekali nih Bu. Iya. Sukses Akbi. Iya, amin. Alhamdulillah. Kapan lagi Bu? Kapan lagi? Nanti berapa bulan lagi nih untuk Fitnas. Wah, Pertemuan ilmiah tahunan, itu silakan. di Banten Pak karyanya. Idam kayaknya juga siap itu meramaikan fitnessnya. Iya.
Assalamualaikum, selamat pagi Bu Yarti. Bapak Ibu Waalaikumsalam Pak Caca. Nah Pak Caca ini semuanya WI PKN 2 nih Pak Caca mestinya. Iya Ibu, Bapak. Semoga sehat semuanya. Alhamdulillah. Evi kan ada pergi di Selamat pagi. bandara. Yang ada nih Panoto, ahli lain. Oke. Cari. Selamat Cari yang tuh pagi Pagi semuanya. Bu Faira. Halo, Pak Sunoto. Waalaikumsalam. Pak Bagaimana Ibu Sunoto, Ufah? waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sedang telepon masuk Pak suaranya. Iya. Bagaimana Ibu? Iya. Bocor Bapak. Bocor. Bocor. Assalamualaikumnya lewat telepon beliau. Bu Yani, Assalamualaikum Pak Prisma juga. Iya. Waalaikumsalam. Jogja aman ya Bu? Wabarakatuh. Selamat bertemu lagi, aman. Di sini masih panas terus, Pak. Oh, enggak. Ibu, Oh, masih iya. panas. Jakarta mendung. Bali apa kabar Pak Sedawa? Baik-baik Bu, sedang tes Panas dengan juga. Bali Bu. Dingin Oh. di sini Bu, dingin. Oh, oke. Udara Berkaitan Australia dengan Bu. ice breaking ya. Dengan ice breaking. ya. Selamat pagi. Di Bali pada Pagi. Ya Pak Iya, Didin. Ketemu lagi. Pagi Pak Deputi. Bali. Iya. Ya. Ini siapa yang share screen? begitu. Ya Allah. Ini siapa yang share screen? Pak Nyoman Di Sukamar mana Ibu? sudah hilang. Kapan Izin itu? Bu Ervi, Pak Deputi sudah hadir di antara baik. kita. Jam berapa? Silakan Bapak Ibu, kita Oh. mohon izin kita akan mulai. Pak Deputi sudah hadir. Silakan Mbak Sheila. Baik, terima kasih Bu Ervi. Berkaitan dengan Izin Bapak Ibu permainan-permainan semua, saja. kami mulai acara COP Iya. Ya, pada hari seperti ini. misalkan Baik Bapak Ibu hadirin peserta COP terbatas, pada hari ini izinkan kami untuk mengawali rangkaian kegiatan COP dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu, dimohon untuk dapat duduk dalam sikap sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat bergabung pada acara Forum Community of Practice atau COP JF Bidai Suara Terbatas yang mengusung tema Learning Engagement dan Learning Cell, Senin 19 Juni 2023. Sebelum kita memasuki acara hari ini, izinkan kami menyapa terlebih dahulu Yang terhormat Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, Bapak Dr. Muhammad Taufik DA, selaku narasumber pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bapak.
Yang kami hormati Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi ASN, Ibu Ervi Mutmainah, SSMA, yang pada hari ini juga bertindak sebagai moderator, serta yang kami hormati Bapak Ibu Widaiswara serta COP terbatas yang mengikuti acara hari ini. Baik Bapak Ibu, izinkan kami melanjutkan pada sesi inti acara COP. Kami mengundang moderator kita pada kesempatan hari ini, yaitu Kepala Pusat Pembinaan JF Bangkom ASN LAN RI, Ibu Ervi Mutmainah SSMA. Kepada Ibu Ervi Mutmainah SSMA, dengan hormat kami persilakan untuk dapat memandu acara selanjutnya. Ya, terima kasih Mbak Sheila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi, Bapak Dr. Muhammad Taufik DEA. Selamat pagi Pak Taufik. Alhamdulillah Bapak berkenan hadir pada pagi hari ini di tengah kesibukan beliau yang sangat padat, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu seluruh Widaiswara ahli utama dari lembaga-lembaga pelatihan penyelenggara PKN tingkat 2. Banyak sekali nih Pak, mulai dari Papua, Bali, Ambon, dan semua kementerian yang penyelenggara PKN tingkat 2 ini juga ikut hadir pada pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati pula Pak Caca, Kepala Pusat Timnas dan Manajerial, dan juga teman-teman di Pusdiklat Timnas, Pusbangkom Timnas, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan COP atau Community of Practices yang pertama secara terbatas, khusus untuk para pengajar atau fasilitator PKN tingkat 2. Dan mengapa ini kami selenggarakan? Karena dari COP inilah nanti kita mengharapkan Bapak Ibu sebagai pionir dan sebagai inisiator maupun motivator untuk jenjang-jenjang widaiswara yang ada di bawahnya, yang ada di lingkungan Bapak Ibu, untuk terus mengembangkan diri sebagai widaiswara yang belajar secara terus-menerus. Dan Bapak Ibu sebagai informasi, kami mengundang sekitar 59 widaiswara ahli utama yang menjadi pengajar PKN tingkat 2, namun yang telah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Beberapa waktu yang lalu kami menyampaikan ke lembaga pelatihan untuk mengusulkan maksimal 5 widaiswara ahli utama mengajar PKN tingkat 2 khususnya, namun dari semua yang diusulkan kepada kami, inilah Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Dan selanjutnya nanti kami akan terus menggunakan media ini, COP ini, untuk berbagi antara sesama widaiswara, maupun nanti kami bisa hadirkan narasumber dari luar. Dan sebagai sesi pertama COP terbatas ini, kami akan menghadirkan Bapak Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN di Lembaga Administrasi Negara, sekaligus beliau juga nanti akan menyampaikan arahan-arahan ke depan bagaimana talent pool widaiswara PKN tingkat 2 ini. Dan tidak usah memperpanjang waktu, dan kami juga tidak perlu lagi memperkenalkan Bapak Deputi karena beliau sudah sangat terkenal ya Pak Taufik ya. Langsung saja kami persilakan kepada Bapak Deputi untuk menyampaikan materi sekaligus juga arahan untuk ke depan talent pool widaiswara PKN tingkat 2 ini. Mohon perkenan Bapak, waktunya mungkin maksimal 30 menit, dan kita juga tidak akan lama-lama untuk menyelenggarakan COP ini. Namun kalau Bapak Ibu nanti mungkin diskusinya begitu aktif, agak kita perpanjang sedikit karena waktu Pak Deputi tidak banyak. Demikian, silakan yang terhormat Pak Taufik, kami waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Ervi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang saya hormati Bapak Ibu para widyaswara yang bergabung pada forum Community of Practice, jadi tadi disebutkan oleh Bu Ervi, ini Bapak Ibu adalah sebagai talent pool-nya ya untuk penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan. Ini jangan di-share dulu ya. Ini apa ini? Tony. Ya, nah. Baik. Yang kedua, Bu Ervi, Pak Caca, kawan-kawan semuanya yang hadir. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi untuk meluncing apa yang disebut dengan tadi program community practice yang dilakukan ini versi baru ya. Nanti tahun ini kita kembangkan community practice 2.0 ya. 2.0 ini yang seri berikutnya gitu ya, karena sebelumnya sudah ada community practice. Nah, Bapak-Ibu sekalian, apa yang disebut dengan community practice ini merupakan sebuah jawaban. Kita tahu bahwa ya mengenai kondisi perubahan yang ada ya, kalau kita bicara tentang perubahan-perubahan yang ada ini kata kuncinya adalah orang belajar. Kalau kita baca laporannya Megatrend 2050 apa yang menjadi tren ke depan? Salah satunya adalah orang harus luangkan waktu belajar lebih banyak lagi. Sekolah-sekolah formalnya lebih panjang lagi ya. Mengapa? Karena memang kebutuhan belajar ini semakin besar ya, dengan dunia yang semakin cepat berubah. Mungkin Bapak Ibu baca bukunya Friedman, namanya bukunya, judulnya adalah Thank You for Being Late. Cerita bagaimana disrupsi dan perubahan ini berjalan jauh lebih cepat daripada kemampuan orang untuk beradaptasi. Jadi ini makanya sebuah pertaruhannya adalah bagaimana kita punya learning strategy untuk bisa tadi catch up dengan perubahan-perubahan yang semakin cepat yang diciptakan oleh manusia tadi sendiri ya. Nah, kita mengenal ada disrupsi yang banyak, terutama kemarin setelah COVID, dan kondisi kerja kemudian juga banyak berubah ya, tidak hanya karena teknologi tapi juga karena kehadiran milenial yang kalau kita melihat trennya survei milenial ini mereka apa yang diharapkan adalah belajar. Nah, mungkin sebagai informasi ini besok kita ada pertemuan dengan Panja DPR untuk merevisi Undang-Undang ASN yang sedang bergulir ya, dan sedang dalam finalisasi karena sudah bergulir kurang lebih hampir 6 tahunan lebih ya, 6 tahunan gagasan untuk merevisi. Nah, apa yang penting mungkin di dalam merespon perubahan tadi di undang-undang ini disebutkan bahwa setiap ASN wajib, bukan lagi berhak belajar ya, 20 jam pelajaran, wajib belajar secara berkelanjutan gitu ya. Nah, jadi kata-kata wajib ini makanya tidak ada unlimited itu. Nah, mengapa unlimited? Kita bilang enggak kemudian kita konversi 20 jam pelajaran, karena pendekatan belajar itu adalah kita sebut dengan learning dalam ya bahasa mudahnya adalah belajar sambil bekerja ya. Jadi belajar sambil bekerja ini merupakan sebuah tren ya, yang tadi akan merubah bagaimana kita menyelenggarakan proses pembelajaran ya. Jadi ini merupakan tantangan bagi kita semua ya, terutama dengan era sekarang artificial intelligence ya. Ada OpenAI di sana, peserta-peserta pelatihan ini sekarang bukanya OpenAI ya. Nah, ada WI yang belum tahu juga nih OpenAI artificial intelligence ini. Nah, jadi ini
eh, akan merubah banyak gitu ya. 10 pekerjaan yang paling terdampak, pekerjaan yang kaitannya dengan teknologi, ya. Wah, ini membuat video, membuat website, ya ini sudah bisa dikerjakan oleh AI, ya. Kemudian yang berkaitan dengan media, ada advertising, content creation, technical writing dan sebagainya. Di Cina ini sudah mulai penyiar-penyiar pakai AI, ya nggak perlu pakai penyiar beneran. Gitu. Kemudian paralegal kaitannya dengan hukum. Ini kawan-kawan Setnek sudah bikin aplikasi yang bisa untuk mendeteksi overlapping hukum ya peraturan undangan dari tahun 50-an ya. Dan ini di Skandinavia sudah bikin peraturan perundangan dengan berbasis crowd dan sebagainya. Ini akan banyak merubah. Nah, trainer WI sebagaimana teacher ya guru dosen ini adalah bagian profesi yang akan terdisrupsi ya, dengan artificial intelligence ya. Nah tentu ini membutuhkan kesigapan dari profesi Widyaswara untuk bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan tadi. Nah, Bapak sekalian kita bicara tentang Society 5.0 ya, di mana prinsipnya adalah belajar melalui kolaborasi ya, kolaborasi antar manusia dan teknologi. Ya, ini sebuah kebutuhan belajar yang semakin besar, tidak hanya sifatnya individual, tapi yang penting adalah kita bicara tentang collective learning, belajar secara kolektif, belajar secara kolaboratif dengan menggunakan fasilitas teknologi. Nah, ini akan menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan bagi profesi Widyaswara tadi yang saya sampaikan. Ya, nah kalau kita melihat perubahan-perubahan saat ini, ya terutama dari sisi kebijakan kompetensi ini kita setiap tahun kita buat perubahan-perubahan dan ini akan dengan teknologi kita akan maksimalkan bagaimana pemanfaatan teknologi di dalam menciptakan belajar yang lebih efisien, yang lebih fleksibel, lebih adaptif tadi sesuai dengan tuntutan yang ada di lingkungan. Dan beberapa kebijakan yang ada yang dibuat oleh pemerintah seperti Permenpan 1 2023 ini juga akan merubah banyak, tidak hanya Widyaswara tapi fungsi instansi pembina. Ya, kita menciptakan fasilitasi untuk pembelajaran, strategi belajar yang lebih efektif bagi profesi, dan juga konten-konten yang mendukung pembelajaran tadi. Nah, Bapak sekalian, dari jumlah Widyaswara yang tersebar di seluruh Indonesia ini, kalau kita melihat tidak semuanya kemarin dengan kebijakan kita punya community of practice, tidak semuanya mereka engage, tidak semuanya mereka terlibat. Ya, mungkin kendala dari literasi digital, kendala mungkin paham digital tapi tidak punya pulsa, ya mungkin punya pulsa tapi ya tidak sempat, ya dan seterusnya. Kendalanya banyak untuk menciptakan kebutuhan memenuhi kebutuhan para Widyaswara untuk belajar. Ini juga selalu kita tekankan di mana-mana bahwa lembaga pelatihan ini harus invest waktu ya untuk kawan-kawan Widyaswara berkembang. Dan sudah sejak lama kita dari Perlan 13 2020 ya, kita sengaja desain kewajiban lembaga pelatihan sebagai syarat akreditasinya harus mengembangkan kompetensi kawan-kawan Widyaswara. Nah, memang yang tidak kita minta dengan era yang sekarang tidak harus kemudian dalam bentuk kirim diklat dan seterusnya, tapi bagaimana punya strategi belajar yang ada di tempat kerja. Nah, contohnya misalnya, bagaimana alokasikan sebagian kewajiban dari para Widyaswara, jam wajibnya untuk belajar. Gitu. Ya, jadi nggak mungkin kawan-kawan Widyaswara bisa berperan optimal di dalam memberikan layanan bagi para peserta, ya, kalau tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri. Gitu.
Ya, jadi saya ibarat handphone ya dipakai terus tidak pernah dicas, ya gimana mau bisa bagus ya. Nah, jadi ini sangat penting bagaimana filosofi tadi kita di tengah tuntutan belajar itu adalah sebagai sarana survival organisasi di tengah perubahan tadi. Dan ujung tombak tadi para pembelajar tadi adalah kawan-kawan Widyaswara sebagai elemen dari elemen sentral jabatan fungsional di bidang pengembangan kompetensi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, jadi ini Bu Hervi tahun ini membuat survei, ya apa sih yang kemudian materi yang dibutuhkan untuk penguatan kawan-kawan Widyaswara di tengah disrupsi tadi. Ya, banyak yang harus dirubah, ya tidak hanya literasi digital, tapi kemampuan bagaimana membuat tadi learning engagement, membangun belajar ini menarik dan mampu memotivasi peserta untuk menerapkan apa yang sudah dipelajari. Ya, nah di dalam tugas fungsi kegiatan Widyaswara ini, ya nanti ke depan ya, kita masih menggunakan Permen 442 tentang Widyaswara, ya, di mana kalau kita melihat sampai hari ini, ya tadi bagaimana peran karyawan Widyaswara tidak hanya di dalam pengembangan pelatihan, ya, tetapi juga pengembangan diri. Ya, ini yang sangat penting, bagaimana ini sebuah syarat nolnya. Kawan-kawan Widyaswara sebelum punya strategi untuk mengembangkan orang lain, harus punya strategi untuk mengembangkan dirinya sendiri. Nah, di era sekarang tentunya dibutuhkan cara-cara kolaboratif dalam pengembangan diri kawan-kawan Widyaswara. Nah, Bapak sekalian, jadi kalau kita melihat trennya yang ada, ya bagaimana belajar ini semakin fleksibel. Belajar ini kalau dulu basisnya modul, ke depan ini mau secara bertahap kita dorong ya untuk belajar yang lebih fleksibel. Kita sebut dengan learning on demand. Ya, learning on demand ini ya dia butuh apa, belajar apa. Nah, ini yang kita menggarisbawahi pentingnya bagaimana kolaborasi di dalam proses pembelajaran profesi Widyaswara. Nah, dengan menerapkan prinsip 10, 20, 70, ya nanti kawan-kawan bisa 10%-nya belajar mandiri, 20%-nya ada coaching mentoring, 70% tadi belajar sambil bekerja, ya menerapkan apa yang sudah dipelajari secara mandiri. Nah, jadi kita melihatnya profesi Widyaswara ini harus punya cara-cara yang lebih advance bagaimana mengembangkan diri, ya, karena beda dengan para peserta pembelajaran yang dia pada posisi dia sebagai consumer, ya dia menerima program pembelajaran, pengembangan kompetensi, ya. Nah, kawan-kawan Widyaswara sisi produsernya, ya harus one step ahead dari para learner, dari peserta tadi, ya, dengan cara tadi tentunya memperkuat kemampuan kolaborasi di dalam pengembangan kompetensi dan dari profesi kawan-kawan Widyaswara, ya. Nah, jadi kalau kita melihat dengan kebijakan-kebijakan tadi, jadi learning in flow of work, kita sebut learning in flow of work, belajar di tengah pelaksanaan pekerjaan, belajar sambil bekerja tadi, ya. Ini kita sudah mengenal tren, ya, tahun ini kita launching pedoman tenis corporate university, beberapa tempat sudah menerapkan corporate university, ya, dan pembelajaran blended learning ini juga memungkinkan peserta untuk hadir dalam waktu yang paling singkat di tempat pelatihan,
karena belajarnya lebih banyak di tempat kerja, ya. Nah, ini memaksa kawan-kawan widyaswara untuk berubah, tidak hanya menjadi trainer di depan kelas, tapi menjadi facilitator, menjadi coach, menjadi mitra kerja. Ini yang sebagaimana kita tuangkan di dalam peraturan LAN tentang peran widyaswara dalam pembelajaran di tempat kerja. Nah, ini nanti kita harapkan kalau kita selesaikan terlebih dahulu program sertifikasi kompetensi bagi kawan-kawan widyaswara yang sedang disusun oleh Bu Ervi dan kawan-kawan dan tim dari BNSP. Di sini ada dibantu juga oleh dari API, kawan-kawan widyaswara juga yang aktif membantu penyusunan skema, ya, dari profesi widyaswara tadi, yang berbasis okupasi, ada berbasis klaster dan seterusnya. Ke depan kita akan near future, ya, mungkin tahun depan atau ya nggak terlalu lama, kita mau sertifikasi peran widyaswara sebagai professional coach, ya, professional mentor. Karena mengapa? Untuk mengantisipasi arah pembelajaran itu lebih banyak ada di tempat kerja, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi bentuknya macam-macam ya, sudah dituangkan dalam peraturan LAN tentang peran kawan-kawan widyaswara untuk pembelajaran tempat kerja. Ada coaching, mentoring, counseling, sebagai konsultan, sebagai pengawas, fasilitator, dan seterusnya yang ada di tempat kerja. Nah, Bapak sekalian, dengan perubahan-perubahan tadi, tantangan terbesar sekarang ini adalah dengan banyaknya perubahan yang mengarah pada cara fleksibel untuk belajar. Kita bicara sekarang menjadi concern adalah mengenai learning engagement, membuat para peserta ini engage, ya, merasa terlibat, merasa tertarik, merasa punya komitmen untuk menyelesaikan program pembelajaran dengan baik dan juga menindaklanjuti hasil belajarnya tadi. Nah, jadi ini sebuah tantangan besar. Kenapa? Kalau kita melihat belajar ya di depan screen, ketika belajar secara digital, kita nggak tahu sebenarnya orang di situ tertarik atau sekedar menggugurkan kewajiban saja, ya. Kita bicara tentang pelatihan-pelatihan tadi yang sangat banyak, ada webinar, orang off camp dan seterusnya. Apakah dia hanya dapat sertifikat saja kan untuk tadi angka kredit dan seterusnya, ya. Dan nah, ini merupakan sebuah tantangan yang baru, berbeda dengan di era klasikal yang dilakukan ketika kita bisa langsung bertatap muka. Kalau ada yang bandel kita panggil, ya, kita berikan pendekatan interpersonal pada mereka yang membutuhkan kebutuhan khusus dan seterusnya. Jadi ini sebuah perubahan bagaimana kita bangun strategi tadi untuk memperkuat learning engagement tadi. Nah, ini kita bicara tentang dua sisi, ya, dua sisi dalam arti satu sisi bagaimana kita membangun learning engagement bagi peserta. Yang sisi yang kedua adalah learning engagement bagi para widyaswara sendiri. Ya, bagaimana memperkuat tadi spirit untuk belajar, ya, di dalam merespon perubahan-perubahan yang sangat banyak tadi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, jadi untuk engage, ya, orang harus engage dalam arti secara tidak hanya kognitifnya saja, artinya secara pikirannya dia terlibat dalam pembelajaran, punya motivasi menyelesaikan seluruh program pembelajaran, tetapi juga secara emosionalnya dia, bagaimana dia ikut menghayati dan bisa merubah perilakunya, ya. Kemudian tadi behaviornya, ada perubahan-perubahan perilaku yang didukung tadi kan setelah dia ikut proses pembelajaran. Nah, Bapak sekalian, ini perlu bagaimana memahami learning engagement dari sisi pribadi masing-masing, apa motivasinya, bagaimana dia learning style-nya.
kemudian ada learning without limits, ada akses yang banyak yang bisa diberikan pada peserta tadi, sehingga dia ada alternatif ya. Apalagi anak sekarang berpikir kritis dan sebagainya yang menjadi sebuah ciri khas dari generasi yang baru ini, yang memerlukan juga strategi belajar yang sesuai dengan gaya mereka. Ya, mereka senang lebih berdiskusi, berkolaborasi, bekerja dengan teknologi dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana menyesuaikan dengan kebutuhannya, student driven learning, belajar sesuai dengan dari learning path-nya, ya masing-masing punya gaya belajar, kecepatan belajar yang berbeda satu orang dengan yang lainnya, dan kebutuhan yang berbeda ya terkait dengan profesi masing-masing, dan bagaimana tadi kita profiling kompetensi yang perlu kemudian didefinisikan secara lebih jelas apa yang bisa dicapai setelah pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi intinya adalah bagaimana belajar ini bangun motivasi, ya, membangun cara atensi yang lebih besar, bagaimana mereka mampu memahami, ya, mampu menghayati, ya, lebih baik lagi, ya, dan kemampuan untuk menerapkan, ya, di apa yang dipelajari, ya, untuk mendukung kebutuhan organisasi tadi dalam melakukan transformasi, yang menerapkan apa yang dipelajari untuk konteks profesinya. Nah, Bapak sekalian, ini macam-macam pendekatannya. Salah satunya ada model gaming, ya, gamification, ada mungkin simulasi, ada problem based learning, ya, ada project based learning, ya, dan seterusnya, model-model kreatif yang membuat peserta merasa lebih tertantang, peserta merasa lebih difasilitasi untuk memenuhi rasa ingin tahunya dan seterusnya. Tapi most of all, yang paling terpenting dari semuanya adalah belajar ini adalah semakin fun, ya, kita lebih gayanya lebih gaya bermain, ya. Orang belajar ini tidak kemudian bicara tentang bagaimana mereka harus ikut, ya, belajar sebagai sebuah keterpaksaan, tapi membuat mereka memang memiliki motivasi untuk belajar, untuk memenuhi target-target di dalam pembelajaran, ya, dengan cara yang paling menyenangkan. Nah, ini nanti akan menjadi juga strategi, pelan-pelan kita akan bangun dari talent pool ini, apa inspirasi atau konsep-konsep kreatif di dalam mengelola kelas, di dalam membangun motivasi mereka, ya, para peserta tadi, agar mereka punya motivasi yang lebih besar, memiliki komitmen yang lebih besar untuk bisa mengaplikasikan apa yang dipelajari tadi. Nah, ini sangat penting. Ini sebuah kelompok yang menjadi pionir, bertukar pikiran, dan nanti Bu Ervi akan bisa memfasilitasi apa yang dibutuhkan, misalnya mengajar dengan cara yang berbeda, ada storytelling misalnya, ya. Mungkin ada juga bagaimana membangun tadi motivasi, ya, resilient, learning resilient, ketahanan bagaimana orang mau belajar, ya. Nah, ada gamification, bagaimana membangun logika game, tidak harus pakai aplikasi, tapi membangun logika game tadi, ya, membuat lebih menarik, lebih
seperti orang bermain ya, tapi menantang sehingga mendorong orang untuk punya motivasi lebih besar dalam pembelajaran. Nah ini merupakan sebuah pendekatan baru yang kita di dalam tugas fungsi LAN yang baru ini kita sedang perbaiki struktur organisasi LAN. Salah satu tugas fungsinya adalah tadi learning engagement, membangun komitmen, ada membangun cara belajar yang lebih menarik, yang lebih menantang, kurang lebih seperti itu dengan tadi metode-metode yang lebih kreatif. Nah, Bapak sekalian, jadi kalau kita ini saya suka model ini karena kita bicara tentang bagaimana kita ke depan itu belajar itu ya self-directed ya. Bagaimana kita bisa termasuk di lingkungan Widyaswara sendiri harus bisa menginisiasi tadi. Oke, gambaran ideal. Kita bicara tentang gambar ideal tentang diri kita. Kita bicara tentang di situ adalah bagaimana Widyaswara yang profesional di tengah perubahan tadi menjadi role model, menjadi pionir, ujung tombak di dalam perubahan-perubahan tadi. Nah, kemudian kita melihat gap-nya, ya, kenyataannya seperti apa yang sudah dimiliki, apa yang belum dimiliki, ya. Nah, kemudian ini akan jadi learning agenda, ya, bagaimana agenda pembelajaran untuk menutup gap tadi, dari misalnya literasi digital. Nah, bagaimana kemudian kenyataannya ya dibanding dengan harapannya. Nah, baru kemudian kita nyoba belajar yang lebih menarik, lebih praktis, lebih efisien, dan kemudian kita bisa mengakuisisi. Nah, tapi yang tengah ini yang paling penting. Jadi proses pengembangan diri ini self-directed ini tidak bisa jalan kalau tidak ada penguatan relasi, tidak ada dukungan dari lingkungan, ya. Nah, ini pentingnya kolaborasi. Kolaborasi ini memperkuat tadi ketahanan kita, memperkuat motivasi kita untuk kemudian menciptakan gambaran ideal yang kita inginkan, ya, melalui proses pembelajaran tadi yang didukung oleh lingkungan tadi. Nah, jadi inilah pentingnya bagaimana kita bicara di era sekarang kebutuhan belajar yang sangat besar, yang kemudian kita perlu punya strategi belajar, dan lebih banyak kemudian tadi kita self-directed learning. Self-directed learning ini membutuhkan sebuah kolaborasi. Nah, ini kata kuncinya. Bagaimana kita membangun kolaborasi tadi. Ya, tidak mungkin kita self-directed learning efektif kalau kita sendirian. Ya, tidak ada proses penguatannya. Ya, nah, pengetahuan ini semakin banyak dan kita tidak punya waktu yang banyak, ini problemnya, ya, untuk belajar, sehingga sharing, berkolaborasi, saling memperkuat dengan komunitas kita. Ini merupakan kunci keberhasilan kita, bagaimana kita untuk belajar lebih efektif. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar program dari Pushpin ini untuk membangun disebut dengan learning cell. Jadi learning cell ini seperti community of practice, tapi kita buat skalanya lebih kecil dan saling terhubung, ya, gitu ya. Jadi, nah, bagaimana nanti prakteknya? Nah, prakteknya kita harapkan setiap sel ini ada apa istilahnya, fasilitator, animator, ya, membuat kegiatan belajar menjadi lebih hidup, ya, tadi dengan memfasilitasi dari sisi keahliannya, ya, pada kawan-kawannya di dalam sebuah sel tadi. Nah, jadi inilah yang kita akan launching. Mungkin kita akan berubah apa yang sudah kita miliki, ya, komunitas praktis dengan Rumah Cerdas Widyaswara yang kita harapkan menjadi sarana penghubung, ya. Tetapi sejauh ini mungkin banyak kendalanya. Kita akan coba alihkan pada
model kolaborasi yang skalanya lebih kecil tapi saling terhubung gitu ya. Nah, mengenai bagaimana operasionalisasinya nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, kawan-kawan di sini ya yang hadir di sini ini ya menjadi sebuah pionirnya ya, pionirnya mentor ya, tidak hanya tadi terkait bagaimana kawan-kawan dipilih untuk memperkuat program-program terutama pelatihan kepemimpinan nasional yang mulai banyak dan butuh keahlian-keahlian khusus ya tingkat tinggi seperti kawan-kawan ini, tetapi juga bagaimana secara internal kita menghidupkan kegiatan belajar di Widya Iswara yang selama ini mungkin punya banyak keterbatasan karena kita mengandalkan teknologi dan seterusnya. Jadi tadi yang kita sebut dengan Society 5.0 perlu ada kolaborasi dengan menggunakan teknologi atau tanpa teknologi ya, tetapi prinsipnya adalah bahwa semua harus belajar. Tidak ada yang ditinggal di sini ya. Seluruh Indonesia kita harapkan kawan dan Widya Iswara semakin aktif belajar, semakin kemudian berkembang dengan tadi cara kita belajar secara kolaboratif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Taufik. Tadi sudah menyampaikan banyak hal ya, Bapak Ibu. Ada beberapa catatan yang saya buat terkait dengan apa yang disampaikan Pak Taufik. Yang pertama tadi info ini dari A1 ini Pak ya. Jadi setiap sudah akan bertemu dengan Panja DPR terkait dengan revisi Undang-Undang ASN nih. Sudah 6 tahun tapi masih proses terus ya. Jadi setiap ASN tidak lagi berhak tapi wajib belajar secara berkelanjutan. Nah ini penting sekali informasi ini buat kita ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian dengan adanya ada blended learning, kemudian kebijakan Korpu dan sebagainya, maka catatan yang kedua adalah bagaimana kita belajar in flow of work, ini ya, learning in flow of work, bekerja di tengah pelaksanaan pekerjaan. Kemudian catatan yang ketiga, selain Widya Iswara membuat peserta bisa engage dalam pembelajarannya, maka Widya Iswara sendiri juga harus melakukan upaya untuk bisa terengage ya, terlibat, tertarik, menindaklanjuti dan sebagainya, committed ya dalam pembelajaran. Nah, kemudian berikutnya tadi juga disampaikan Pak Taufik bagaimana pentingnya learning engagement tersebut untuk meningkatkan motivasi, retention of learning, fokus dan atensi yang lebih besar dan meningkatkan kemampuan transfer learning ke berbagai konteks. Dan terakhir tadi bagaimana kita membuat semuanya belajar, Widya Iswara seluruhnya belajar, no one left behind dengan adanya learning cell. Belajar di lingkup terkecil kemudian menjadi membentuk sel yang lebih besar, makin lama makin besar. Jadi intinya adalah bahwa semua harus belajar, semua harus diberi kesempatan dan mencari kesempatan untuk belajar. Nah, itu Bapak Ibu poin-poin penting yang dapat kita catat bersama. Selanjutnya Bapak Ibu sudah diberi link tadi untuk bertanya melalui link Slido. Silakan kami persilakan Bapak Ibu untuk langsung mengisi di link apabila ada pertanyaan dan nanti Mbak Sheila bisa membantu kami untuk memilih pertanyaan yang kalau terlalu banyak kami harus baca semuanya, tidak ada waktu. Jadi kita akan pilih beberapa pertanyaan kunci, pertanyaan penting yang memerlukan jawaban segera. Adapun nanti pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita pending karena waktunya terbatas, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Ya, Mbak Sheila, silakan. Baik, izin Bu Ervi, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bisa kami share, Bu? Beberapa sudah kami pilih sih, Bu. Ya, silakan, Mbak. Baik. Nah, yang terhormat Pak Deputi, ini kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu peserta di dalam slido.com.
Yang pertama adalah bagaimana persiapan mentor agar selaras dalam implementasi proper sehingga tercipta engagement learning. Bagaimana ke depannya mengenai angka kredit WI. Nah, ini mungkin kalau angka kredit apakah pengembangan profesi tidak ada lagi? Ini juga penting juga ya, pengembangan profesi ini tidak masuk lagi di dalam SKP, ini bahaya gitu. Kemudian pendekatan 70-20-10 akan kesulitan dalam pengukuran keberhasilan peserta karena mungkin lingkungan kerja berbeda-beda. Nah, mungkin 4 dulu ini ya Mbak ya, izin Pak Taufik kalau berkenan menjawab langsung, silakan. Baik, ini pertanyaannya bagus-bagus ya dan kelas berat ini ya. Jadi yang pertama mentor ini bagaimana memerankan dari yang peran sebagai elemen penting dalam memperkuat learning engagement. Ini yang paling penting mentornya ini. Ya, kalau kita melihat dari awal. Jadi misalnya begini ya, tidak hanya kemarin kok kita beberapa BSDM sudah memulai gitu ya, kita dipanggil dulu para mentor panggil dulu secara online untuk menyampaikan persepsi mengenai apa yang menjadi peran dari mentor. Tetapi sebenarnya kita harapkan tidak hanya fokus pada hanya perannya di dalam menyelesaikan pelatihan kepemimpinan ya, bagaimana perannya sebagai nanti di dalam menilai sikap perilaku dan memberikan dukungan persetujuan untuk proyek perubahannya ya, bukan hanya itu, tetapi sebenarnya adalah bagaimana membuat mereka ini menjadi sumber motivasi bagi para peserta untuk belajar ya, tidak hanya menyelesaikan propernya atau pelatihannya, tetapi memang bagaimana menciptakan sebuah semangat, sebuah budaya belajar yang berkelanjutan gitu ya. Nah, ini yang tidak mudah gitu ya, karena para pimpinan ini juga tadi kalau kita melihat ya, mereka sendiri sebenarnya ada di sebuah warisan ya, budaya di mana di organisasi ini tidak terlalu mengapresiasi bagaimana pentingnya belajar. Nah, ini yang tentunya tadi kita perlu memperhatikan bagaimana sesi pertemuan dengan mentor tadi, bahwa mereka ini tugasnya adalah mengembangkan orang, ya, tugasnya sangat penting di dalam membangun sebuah budaya belajar, membangun tadi dari semangat belajar dan performa dari peserta ya. Nah, jadi ini tidak hanya semata-mata untuk mendukung tadi proyek perubahan dan menyelesaikan tugas-tugas di dalam pelatihan kepemimpinan. Lebih dari itu, memang beliau menjadi sebuah penjamin ya, bagaimana peserta memiliki semangat motivasi belajar, bisa kemudian memenuhi tadi why-nya, mengapa mereka duduk ikut program ini itu ya. Ini yang sangat penting. Kadang-kadang orang ikut pelatihan kadang-kadang ya merasa bahwa ya terpaksa karena mereka nggak tahu setelah ikut pelatihan itu nggak mau ngapain dan seterusnya ya. Banyak di beberapa instansi yang kalau lulus itu kemudian nggak tahu mau dipromosiin atau apa gitu ya. Nah, jadi ini intinya sesi awal dengan mentor ini perlu dibuat lebih tadi ya, paham mereka perannya yang lebih komprehensif dalam pengembangan kompetensi, tidak hanya sekedar tadi mendukung tadi penyelesaian PR-PR atau tugas dari para peserta ya. Nah, yang kedua tadi Bu Hervi sudah menyampaikan terkait dengan hilangnya di pengembangan profesi ya. Nah, ke depan kita penilaian para jabatan fungsional menggunakan ekspektasi pimpinan. Nah, ini menjadi hal yang penting nanti
ya bagaimana pimpinan ini juga di dalam ekspektasinya ada bagaimana memperhatikan kebutuhan pengembangan profesi. Ya harus nulis, harus aktif di dalam APWI dan seterusnya. Nah, ini menjadi PR nanti bagi nanti Bu Werfi, bagi kami semuanya ini untuk membuat sebuah panduan bagaimana sebenarnya pengelolaan kinerja untuk profesi widyaswara, ya apa sehingga menjadi acuan ketika pimpinan membuat sebuah ekspektasi, tidak hanya kontribusi kawan-kawan widyaswara dalam pencapaian target kinerja organisasi, tapi juga profesi tadi sendiri, ya. Kemudian apalagi tadi cukup ya? Apa tadi? Iya, yang 70, 20, 10 lingkungan kerjanya berbeda-beda gitu, Pak. Ya, ini artinya berbeda-beda. Nah, memang nanti di dalam undang-undang dan UPP, turunan undang-undang, ini sudah langsung kita siapkan karena kita pengen cepat ya melakukan transformasi di manajemen ASN ini, yang intinya adalah bahwa kita sebut pembelajaran itu dilakukan secara terintegrasi dengan pendekatan terintegrasi. Nah, di dalam PP-nya itu eksplisit bagaimana pembelajaran ke depan itu semuanya menggunakan corporate university. Ya, 10, 20, 70 tadi. Nah, sehingga nanti otomatis kita akan siapkan bagaimana pengukuran efektivitasnya. Nah, ini tantangannya mungkin sebelum ke sana kita akan fokus pada bagaimana pengelolaannya. Ya, ini masih banyak di berbagai instansi, kita tugas fungsi pengembangan ini adanya di kepegawaian gitu. Sedangkan di lembaga pelatihan ini hanya disebutkan menyelenggarakan pelatihan. Padahal pelatihan hanya sebagian aja dari tadi program pengembangan tadi ya, 10, 20, 70 tadi. Nah, ini yang undang-undang tadi akan jadi dasar nanti untuk menyesuaikan rumusan tugas fungsi dan bagaimana tata kelolanya. Selama ini tata kelolanya, penganggarannya, perencanaannya pisah-pisah di berbagai unit. Nah, ini nanti akan harus terintegrasi dulu, baru kita akan bisa melihat bagaimana tadi integrasi ya belajar 10, 20, 70 secara keseluruhan bagi sebuah organisasi. Lanjut, tadi udah ya, cukup. Mana lagi? Ada satu lagi Pak, tadi yang terakhir, learning organization itu tidak hanya, jadi menekankan perlunya learning organization, jadi tidak hanya wajib belajar 20 JP secara individu, tapi mungkin kewajiban organisasi untuk belajar. Iya. Jadi tadi dengan spirit baru, undang-undang yang baru, setiap ASN harus belajar berkelanjutan, ya. Nah, di dalam undang-undang, moga-moga masih besok lancar pembahasannya. Jadi kita kunci. Kalau di undang-undang yang lama itu kan tanggung jawab JPT apa, administrator apa gitu. Ya ini enggak, semuanya namanya pimpinan tanggung jawabnya motivasi terus mendukung pengembangan SDM, ya pengembangan dari stafnya tadi. Jadi tugas pemimpin ini menjadi sangat penting tadi menciptakan learning culture tadi ya. Nah selama ini pemimpin itu seolah pengembangan kompetensi urusannya urusan pusdiklat, lembaga pelatihan, ini enggak gitu ya. Ya bahwa kita 20-70% belajar ini lebih banyak di tempat kerja, dan peran dari pemimpin sangat penting di dalam tadi mendukung keberhasilan pengembangan dari para SDM tadi. Learning organization berjalan kalau pemimpinnya engage, punya komitmen ya untuk mengembangkan staffnya dan menciptakan learning ambience. Bagaimana di organisasi ini orang ada dialog, ada lingkungan yang mendukung proses belajar tadi, ada keterbukaan, ya boleh ada kritik dan seterusnya, sehingga orang merasa di tempat kerja juga bisa belajar ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Taufik sudah
lengkap sekali dijawab, Bapak Ibu. Tadi ada 4 pertanyaan terkait dengan peran mentor, kemudian perlunya LAN membuat panduan untuk pengelolaan kinerja bagi UDI Suara, ya ini sedang proses Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran yang terintegrasi dan juga learning organization. Baik, ini sebenarnya waktu sudah habis, tapi mungkin izin Pak Deputi 10 menit lagi ya. Kalau ada pertanyaan lagi, Mbak Sheila, kelihatannya masih ada. Silakan Baik. Mbak Sheila. Baik, izin kami share kembali, Bu. Ya, baik Pak Taufik, ini ada beberapa pertanyaan lagi bahwa Learning Cell ini bagaimana pembentukannya LAN atau inisiatif WI yang menginisiasi, kemudian dari Bu Yayu, kalau tadi dari Pak Bambang Ciawi, terima kasih nih Pak Bambang, Bu Yayu, bagaimana menyikapi perbedaan input peserta, usia ini juga akan menjadi halangan, kemudian ada hidden curriculum, ya, kemudian terakhir banyak daerah sudah mencoba mengembangkan tapi perlu bagaimana supervisi dari LAN. Silakan Pak Taufik. Ya, jadi secara prinsip LAN hanya akan membuat kebijakan payungnya saja, ya, dan payung tidak ada kebijakan baru karena kita sudah buat, tinggal bagaimana mengoperasionalkan kebijakan tentang community of practice, ya. Nah, tetapi kebutuhan di lapangan kawan-kawan bisa membentuk sendiri, ya. Nah, tinggal nanti didaftarkan. Nah, ini sehingga kita punya data, ya, kelompok-kelompok belajar mana saja yang aktif, programnya apa dan seterusnya. Nah, nanti kita akan memfasilitasi tadi, ya, dari sisi mentornya, dari sisi mungkin namanya support, ya, bagaimana pertemuan dalam bentuk webinar, ya, membahas tema yang menjadi concern beberapa atau ya learning cell tadi, ya, dan Bu Hervi menyiapkan konten juga, ya, yang bisa diakses oleh dari tim tadi. Nah, ini yang nanti intinya kawan-kawan bisa menginisiasi, ya, oke, saya buat di tempat saya, di instansi saya ada learning cell tadi, atau lintas instansi silahkan nanti diregistrasi saja, ya, nanti kita perlu registrasi tadi untuk bisa mendata, memfasilitasi, memperkuat tadi program-program yang dilakukan oleh kawan-kawan UDI Suara. Nah, yang kedua tadi dari Bu Eko, ya, bagaimana menyikapi perbedaan dari learning style, ya, tadi perbedaan generasi. Nah, inilah gunanya kita belajar secara kolaboratif itu adalah di situ ada anak mudanya, ya, yang bisa IT, ada yang belum bisa dan seterusnya, yang lebih senior, ya. Jadi kolaborasi ini saling melengkapi, ya. Nah, jadi kemarin kita pernah bicarakan juga dengan kawan-kawan Dikbud, ya, untuk pembinaan peranata pengembang media, ya, apa namanya, ya. Ya. Nah, kita mau PTP. Ya, PTP, ya. Jadi nanti kita akan kolaborasi kelompok belajarnya tadi dengan kawan-kawan media, karena kawan-kawan media ini juga pengembang media ini kawan-kawan membutuhkan keahlian kawan-kawan media suara bagaimana bisa tadi dalam pembelajaran bagaimana strategi delivery-nya. Jadi media ini akan bisa desainnya tepat kalau didampingi oleh kawan-kawan media suara, gitu, ya. Nah, jadi ini kolaborasi dengan kawan-kawan lintas media suara yang tergambar, yang baru kita bahas dengan PTP, ya, peranata pengembang media, ya. Nah, nanti kita mungkin bisa juga dengan kawan-kawan yang lainnya, ya, dari fungsional yang lainnya, ya, ini bisa kita lakukan, tetapi dengan belajar secara kolaborasi, ya, kita bisa saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Oh, ini, ya, dari satu orang dengan orang yang lain bisa saling memperkuat. Terima kasih.
Ada satu atau dua lagi pertanyaan, Pak, izin. Satu lagi, banyak daerah sudah mencoba menggambarkan Korpu. Apakah perangkat pembelajaran atau pengajar membutuhkan atau minimal ada supervisi? Nah, ini bagaimana mungkin peran LAN dalam mendukung pelaksanaan atau implementasi Korpu di KLD, Pak? Ya, nah inilah yang sebenarnya kita dambakan dari sejak lama. Mengapa kita punya peraturan LAN tentang peran Widyaswara dalam pembelajaran tempat kerja? Karena nanti suka nggak suka kita ini akan masuk pada eranya Korpu ini. Dan kawan-kawan Widyaswara nanti perannya tidak hanya di kelas, akan memainkan peran dari pembelajaran di tempat kerja tadi. Ya, nah ini memang nanti kita akan coba tekankan lagi ya kawan-kawan yang sudah punya kebijakan Korpu. Tapi memang tingkat implementasinya berbeda-beda. Ada yang sudah punya kebijakan tapi belum diimplementasikan. Ada yang sudah punya kebijakan tapi implementasinya masih mungkin sebatas pada kegiatan belajar, webinar, dan sebagainya. Ada juga yang sudah ada prakteknya tapi belum punya payung kebijakannya. Jadi ini masih sangat bervariasi. Nah, insya Allah mungkin tahun ini atau paling lambat awal tahun depan kita sudah standarkan, termasuk yang peran kawan-kawan Widyaswara merupakan bagian yang sangat vital di dalam implementasi kebijakan corporate unicity tadi. Terima kasih. Ya, baik, luar biasa sekali Pak Taufik jawaban-jawabannya tadi. Semoga tuntas ya Bapak Ibu. Mungkin kalau masih ada pertanyaan ini mohon maaf kita tidak bisa lanjut. Mbak Sheila, bagaimana kita sudah cukup ya? Karena Pak Taufik juga ada pertemuan nanti dengan Pak Kepala LAN, jadi kita tidak bisa menambah waktunya. Namun mohon izin Bapak Ibu, apabila berkenan nanti kami akan membuat WA group ya, menambah jumlah WA group ya Bapak Ibu, tapi khusus untuk talent pool Widyaswara yang terpilih ini, sehingga semua informasi bisa kami sampaikan lewat WA group tersebut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, Mbak Sheila, sudah cukup ya pertanyaannya, nanti ditahan dulu saja karena Pak Taufik akan segera bergeser. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi kita sudah mengikuti materi dari Pak Taufik dan juga arah ke depan bagaimana pengembangan kompetensi baik untuk peserta pelatihan ya, untuk pengembangan kompetensi ASN pada umumnya maupun khusus untuk pengembangan kompetensi Widyaswara. Dan Widyaswara sebagai ujung tombak dari pengembangan kompetensi ASN harus juga terus belajar secara berkesinambungan. Nah, salah satu strateginya adalah dengan kolaborasi, baik kolaborasi antar sesama Widyaswara maupun juga bisa berkolaborasi dengan lintas KL maupun lintas JFT. Jadi antara lain tadi kolaborasi dengan PTP. Dan ke depan tantangan Widyaswara akan semakin luar biasa, dan untuk itu Widyaswara harus selalu terus-menerus mengembangkan kompetensi. Ini ada yang raise hand, Pak Taufik, Pak Hari, 1 menit ya Pak ya? 1 menit ya Pak ya? Oke, karena ya silakan Pak. Pak Hari masih di mute Pak Hari, mohon maaf. Oh ya. Tadi saya sudah ngetik di Slido gagal kirim. Pertanyaan saya tadi syarat learning engagement itu ada 3 ya. 1 kompeten, relationship hubungan, kemudian juga satunya itu yang berkaitan dengan materinya harus pas. Barangkali bisa ditambahkan nanti pencerahannya yang sangat membantu di dalam engagement keaktifan peserta itu adalah media atau alat bantu yang dipakai oleh Widyaswara. Jadi di samping ketiga hal tadi mungkin bisa ditambahkan alat bantu yang bervariasi, yang beragam,
sehingga itu memancing antusiasme seluruh peserta di dalam proses learning. Terima kasih Bu Evi, pas tidak sampai 60 detik. Terima kasih. Baik, baik. Kalau Widya Iswara memang begitu ya, sudah diberi waktu strict pada waktunya. Pak Taufik, mohon izin singkat untuk memberikan tanggapan terhadap pernyataan usulan saran dari Pak Hari. Silakan Pak Taufik. Ya, betul. Ini sangat penting tadi Pak Hari ya. Pemanfaatan teknologi membuat orang ini intinya lah bagaimana terutama tantangannya dengan belajar secara virtual ya. Ya, kita juga harus bisa menggunakan, mengoptimalkan alat bantu teknologi ya seperti Jamboard dan sebagainya yang membuat orang kemudian mudah untuk berpartisipasi, tidak hanya mendengarkan. Kok seperti ini kan saya nggak bisa membuat kawan-kawan bisa engage ya, kecuali pakai Slido. Tetapi ada cara bagaimana kita tadi tools untuk membuat orang-orang engage ya. Ada termasuk tadi misalnya membuat logika gamification, membuat sebuah cerita ya, dan sebagainya. Nah, ini yang nanti jadi PR besar. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya misi kita membuat talent pool ini adalah sebenarnya kawan-kawan ini nanti bisa menjadi tidak hanya penggerak di dalam tadi learning cell, tidak hanya menjadi mentor di dalam pengembangan kompetensi yang nanti kita akan gerakkan dari melalui learning cell tadi, tapi juga bagaimana memperkuat penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan, terutama PKN 2 gitu ya, bisa nguji di tempat lain, bisa memenuhi kebutuhan ya di tempat yang lain dan sebagainya. Jadi itu fungsinya seperti itu. Jadi nanti Bu Ervi bisa jelaskan juga nanti. Ini tentunya harus ada kesepakatan dengan lembaga pelatihan bagaimana di dalam penyelenggaraan tadi. Ya mungkin kalau kebayang kita misalnya untuk mobilitas secara fisik mungkin akan terbatas tergantung dari ketersediaan anggaran dari lembaga pelatihan. Tapi minimal secara virtual ya dan tadi menggerakkan dari kegiatan belajar di masing-masing lembaga pelatihan ini butuh peran dari Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin sekilas seperti itu. Nah, program ini disupport dari 2 kedeputian di LAN di samping dari saya di bidang kebijakan pengembangan kompetensi, juga di penyelenggaraan ya oleh Pak Baseng dan kawan-kawan. Di sini hadir ada Pak Caca ya. Baik, mungkin itu sementara, nanti pertanyaan-pertanyaan lain dan ide-ide yang lain yang bagus-bagus bisa sampaikan lewat Bu Ervi gitu ya. Dan untuk itu saya sangat terima kasih ya dengan support yang luar biasa dari kawan-kawan dan kecepatan dalam beradaptasi dengan banyak sekali perubahan yang kita buat, dan untuk itu saya sekali lagi terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Taufik. Bapak Ibu, kita beri aplaus untuk Pak Deputi. Luar biasa ya pertemuan perdana kita untuk CUP terbatas ini. Insya Allah sangat bermanfaat dan memberikan gambaran apa yang akan kita lakukan ke depan. Jadi talent pool ini nanti diharapkan Bapak Ibu bisa berkembang secara optimal sebagai mentor dan juga penggerak dalam learning cell di masing-masing instansi. Dan selain itu juga Bapak Ibu diharapkan akan memperkuat penyelenggaraan PKN tingkat 2 yang peta keberadaan Widya Iswaranya itu beragam. Ya, ada penyelenggara yang tidak punya Widya Iswara ahli utama dan sebagainya. Dan untuk itu secara nasional nanti kami mengharapkan Bapak Ibu bisa saling mengisi dalam penyelenggaraan pelatihan tinggi, tingkat tinggi ya, terutama PKN tingkat 2, namun juga nanti akan bisa menjadi pionir penggerak bagi Widya Iswara yang ada di level di bawahnya. Nah, Bapak Ibu, nampaknya waktu juga yang memisahkan kita.
kalau kita kalau kita terus berdiskusi rasanya juga ingin terus-terusan tidak ada habisnya ya Bapak Ibu. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Taufik atas materi dan juga semua sharing dan juga arahan yang tadi sudah disampaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Caca dan juga kedeputian dari penyelenggaraan pengembangan kompetensi, Deputi Pak Baseng yang hari ini mungkin tidak bisa hadir karena telah bekerja sama memilih para talent-talent yang ada di dalam pool WI nasional ini. Dan juga terima kasih tentunya yang luar biasa kepada Bapak Ibu semuanya, para Wida Iswara dari kementerian, lembaga maupun BPSDM provinsi yang telah berkenan hadir untuk memberikan dukungan dan perhatian pada acara ini. Dan karena waktu sudah habis, Bapak Ibu, mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan semoga kita akan bisa lanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya dengan materi yang tak kalah menariknya, baik nanti dari mentor dari luar ataupun dari sesama Wida Iswara sendiri. Saya untuk itu mohon diri dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama menjadi moderator. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Izin Bapak Ibu semuanya sehat. Terima kasih Sehat, sukses semuanya. Terima kasih Pak Deputi. Terima kasih Pak Deputi. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita berfoto terlebih dahulu. Bapak Ibu. Oh, foto. Ya. Izin Bapak Ibu saya pandu untuk halaman pertama. 1, 2, 3. Semangat. Baik, untuk halaman selanjutnya. yang menyatakan misalkan 1, 2, 3. eselon 1 Untuk halaman terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Winnie, terima kasih. Bu Ervi, terima kasih ya. Bu Eta, Pak Agus. Pak Prisma, apa kabar Pak? Pak Prisma sehat Pak Prisma. Pak Prisma, apa kabar? Terima kasih kawan-kawan sehat. Alhamdulillah semua ya. Wah, Pak Prisma sehat. Terima kasih Mangga Bu Jejen. Terima kasih. Pak Prisma, mangga. Ya, kawan-kawan. Thank you ya. Terima kasih ya. Senang ya. Terima kasih Pak Prisma. Luar biasa. Gimana Mbak Reta? Pak Winnie sehat. Sehat. Bu Umi. Bahannya nggak di-sharing ya, Mbak Sela? Ya. Nanti kami selalu Pak Deputi dulu, Pak. Bu Ervi, terima kasih. Sayang dari tutup ya. Akan kami sharing Bu Ervi, kita udah bisa live kah? Sudah Bu Ervi, sudah. Terima kasih. Sudah Bu Kawan di sini ya. Terima kasih Bang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Deden, makasih Pak Deden. Cinta damai, apa kabar?